penggunaan gitu ya beberapa indikator keuangan sebagai alat pengendalian manajemen tingkat atas atau senior manajemen. Nah, kalau yang pertemuan sebelumnya nih kita mengukur aset gitu ya untuk mengendalikan kinerja manajer, dan untuk kali ini masih senada dengan hal yang sebelumnya, kita menggunakan harga transfer gitu ya. Jadi harga transfer ini tampaknya menggunakan keilmuan akuntansi biaya atau cost accounting untuk memacu kerja manajer dan untuk mencapai target-target perusahaan gitu. Nah, harga transfer ini bisa gitu ya disebut sebagai salah satu struktur pengendalian manajemen gitu ya berbarengan dengan struktur lainnya seperti struktur organisasi gitu, kemudian pendelegasian wewenang, tanggung jawab, kemudian juga adanya pusat pertanggungjawaban atau unit yang dipimpin oleh manajer gitu ya, di mana unit ini tuh mengolah input menjadi output gitu, kemudian akuntansi pertanggungjawaban dan juga penilaian kinerja gitu. Nah, saya pikir harga transfer ini jika di manage atau dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu motivasi gitu ya dan pengukuran kinerja yang baik untuk perusahaan. Namun jika nggak dikelola dengan baik tuh malah dapat memicu terjadinya perselisihan gitu ya karena adanya perbedaan kepentingan-kepentingan dalam suatu perusahaan khususnya yang berbeda unitnya gitu ya, di mana satunya jadi input jadi output, outputnya ini jadi input di tempat lain gitu. Nah, ketika ada perbedaan kepentingan ini, saya pikir tuh menjadi risiko yang mesti dikelola oleh perusahaan dan menjadi tantangan gitu ya bagi perusahaan atau si manajemen untuk mengelola kerja dengan baik. Nah, kalau harga transfer, jadi kalau kita memandang harga transfer itu adalah kayak ada sharing laba gitu ya. Jadi kalau kita di perusahaan tuh biasanya tuh ada dua atau lebih profit center gitu ya, pusat laba yang secara bersama-sama tuh mereka bertanggung jawab dalam pengembangan produk, ada yang pengembangan produk, ada yang produksi gitu ya, ada yang pemasaran, kemudian mereka tuh saling berbagi pendapatan gitu. Jadi ada produk eh, yang berada di tengah gitu ya, diproduksi gitu ya, bisa dijual langsung ke B2B-nya atau B2G-nya gitu ya. Kemudian produk ini outputnya si unit A diproduksi itu menjadi input di unit B gitu. Kemudian dijual lagi ke pasar yang berbeda. Nah, jadi gitu ya, jadi harga transfer tuh bagian suatu mekanisme gitu untuk pendistribusian pendapatan untuk antar unit kerja atau departemen gitu dalam suatu perusahaan atau unit yang terafiliasi lah ya. Kan sering tuh kita dengerin kayak transfer pricing, tapi konteksnya perpajakan gitu ya. Jadi kayak kalau transfer pricing dan perpajakan kan beda lagi ya. Mirip-mirip sih, cuma kalau transfer pricing dalam perpajakan tuh lebih ke ada transaksi dengan unit kerja atau perusahaan yang terafiliasi dengan suatu perusahaan, tapi perusahaan ini tuh berada pada negara di mana negaranya itu tax haven gitu ya. Tarif pajak itu lebih rendah daripada tarif pajak di pusat perusahaannya gitu. Jadi kayak ada mekanisme em, apa tuh namanya? Saya nggak bilang fraud ya, mungkin semacam tax planning gitu atau tax avoiding juga bisa lah ya. Jadi dia kayak ada usaha untuk mengurangi pajak dari profit yang merupakan produksi atau operasi dari suatu perusahaannya gitu. Apalagi ya? Gitu sih barangkali untuk yang pengantar untuk yang penentu harga transfer. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, oh ya, materi intinya itu ada 5 nih untuk yang hari ini. Yang pertama, pengertiannya apa, kemudian syarat terpenuhinya apa aja, kemudian tujuannya apa gitu ya, metode penentuannya, kemudian terakhir itu adalah administrasi harga transfer. Nah, sebelumnya baik kita buka slide dulu. Ada yang chat? Tuh, silakan isi data hadir. Jangan lupa. Itu buka di mana ya? Mana ini? Hilang. Oh ini.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kita mulai yang berat-berat lah ya. Nanti yang ringan-ringan di kuliah. Nah, apa pelajaran yang kamu peroleh selama tahun 2022? Ini kayaknya pertanyaannya berat. Ini pelajaran tentang tentang kehidupan lah ya, bukan mata kuliah. Masih typing, belum ada yang muncul. Saya lepas screenshot tadi barusan. Nah, tadi. Peroleh arti penting sebuah kehidupan dan kesehatan. Saya coba screenshot dulu ya, aku lupa nih. Screenshot. Oke. Belajar banyak sabar, kehidupan pasca pandemi berubah tidak seperti dulu. Mana ini? Belajar banyak sabar, belajar bisa mengatur waktu agar efektif. Em, jangan pernah mempercayai manusia. Berat ya. Jangan pernah mempercayai manusia begitu aja. Sebaik apapun kita, belum tentu mendapatkan perlakuan yang sama. Oh ya betul. Pada akhirnya itu ya, perlakuan itu kan kayak ada keberpihakan gitu ya, interaksi antar manusia, interpersonal gimana hubungannya. Pada akhirnya keberpihakan itu tetap ada gitu, nggak mungkin hilang. Kayaknya saya cukup yakin gitu ya, netral tuh bersikap netral tuh hampir hampir tidak mungkin ada rasanya ya. Tetap ada keberpihakan. Vaksin itu penting. Siapa yang udah 2 kali COVID-nya? Saya, saya 2 kali dapat dapat yang Delta sama yang terakhir tuh Omicron. Tidak membuang waktu, people come and go. Keluarga adalah yang paling utama. Benar tuh, keluarga itu adalah yang paling utama gitu ya. Seberapa dekat sama kantor gitu, seberapa akrab dengan orang kantor, seberapa iklim keluarga kantor, tampaknya nggak ada yang bisa menggantikan peran keluarga gitu ya di kehidupan kita sebagai manusia. Tidak berekspektasi banyak. Mungkin bukan nggak berekspektasi ya. Saya pikir berekspektasi itu wajib tuh. Kita mesti punya misalnya gitu ya, seorang dosen sama mahasiswanya, saya pasti berekspektasi gitu ya, bahwa Bapak Ibu teman-teman tuh mesti paham, mesti mencapai tujuan-tujuan pelajaran dulu lah dari apa yang diajarkan oleh seorang dosen gitu. Kalau kalian nggak paham, kalian mesti nanya gitu ya. Jadi ketika selesai, nggak ada pertanyaan,
asumsi saya tuh ekspresinya berarti udah clear tuh kalau kalian tuh sudah paham. Nah, mungkin yang yang perlu dikelola tuh ekspektasinya gitu ya, bukan bukan tidak berekspektasi, tapi mengelola ekspektasi gitu. Jadi kalau misalnya em, belum paham gitu, jadi ya tanya gitu. Jadi si dosennya punya gambaran bahwa memang mungkin bisa jadi teman-teman mahasiswa tuh nggak paham karena cara ngajarnya jelek gitu ya, atau barangkali metodenya salah, kurang efektif. Itu yang saya pikir perlu juga sebagai memahami diri sendiri, menjaga keluarga, sama lain dari pandemi, jangan mendemosi dari penampilan luarnya, belajar mandiri, jangan bergantung sama orang lain. Kalau belajar BRI boleh, belajar mandiri, belajar BRI, belajar BNI. Maaf nih Bu Titin, saya orangnya agak garing Bu, agak receh, jadi maafin ya Bu. Oke, saya pikir sudah nggak ada typing lagi, jadi kita bisa mulai dengan bahasa yang ringan-ringan. Mana slide-nya? Oh, ini. Oke, terlihat ya. Nah, jadi ini adalah definisi transfer price gitu ya, harga transfer, kemudian juga transfer pricing prosesnya gitu, dan kira-kira apa gitu ya juga penerapannya, dan di bawah ini ada em, apa namanya referensi yang saya gunakan dari berbagai buku gitu, khususnya yang berkaitan dengan harga transfer. Nah, harga transfer tuh saya pikir berupa harga nominal gitu ya atas barang dari suatu departemen yang digunakan saat mentransfer ke departemen lain. Intinya begitulah ya. Jadi ada beberapa departemen dalam perusahaan, satunya itu ngeluarin barang produk A, produk setengah jadi atau produk jadi, produk ini dijadikan input bagi departemen lainnya gitu. Nah, biasanya itu diterapkan dalam suatu perusahaan atau industri yang sifatnya itu membuat barang gitu ya atau proses. Jadi untuk membuat barang jadi atau finish itu ada berbagai proses yang bisa dilewati. Satu satu work in process itu akan masuk ke work in process lainnya lah. Yang kayak di mana tuh namanya di cost accounting ya. Yang saya lupa itu apa tuh namanya nama em, babnya gitu. Nah, nah harga transfer ini akan menjadi ada margin atau bagian dari harga transfer ini adalah laba gitu untuk masing-masing departemennya. Nah, pengukuran laba internal ini yang akan diakui oleh tiap-tiap departemen itu akan menjadi satu indikator kinerja gitu ya, yang akan selalu dievaluasi secara berkala gitu oleh manajemen senior. Nah, harga transfer ini karena tadi saya awal dibilang bahwa dia berlaku semua untuk di pusat profit atau pusat keuntungan, jadi suatu sistem pusat keuntungan itu mesti memenuhi juga gitu ya beberapa kriteria yang mesti diterapkan gitu seperti mereka punya sistem penetapan harga transfer yang baik gitu seperti strukturnya jelas, harganya jelas, cost structure-nya jelas gitu. Kemudian eh, orang-orang dalam satu departemennya atau antar departemen yang berkaitan dalam satu pusat keuntungan itu clear gitu, em, baik harga maupun strukturnya gitu ya. Jadi nggak hanya strukturnya clear, tapi itu tuh bisa diakses oleh semua orang lah, intinya begitu untuk departemen yang berkaitan. Kemudian otonomi manajernya itu cukup gitu ya, nggak saya nggak bilang berlebihan atau bebas, tapi kayaknya cukup itu sudah memadai lah untuk memberikan gambaran kondisi bahwa otonomi itu ada gitu di suatu departemen. Kemudian dapat informasi-informasi terkait dengan biaya yang ada di pasar, kemudian juga ada proses atau daya tawar menawar antara manajer di antar departemennya gitu, kemudian sistem akuntansi yang terintegrasi atau terpadu, kemudian juga ada mekanisme penyelesaian perselisihan antar departemen yang nantinya kira-kira akan jadi konflik gitu ya.
Kan bisa aja jadi itu konflik antara departemen A sama departemen B. Kemudian pengetahuan yang cukup lah atau knowledge bagi para manajernya gitu. Jangan sampai mereka nggak paham dengan produk produk apa yang mereka jual gitu ke departemen lainnya. Kemudian jadi tadi ya harga transport itu harga yang dikenakan pada transport barang akan mempengaruhi keuntungan departemen yang mentransfer dan penerima transfer gitu ya. Keuntungan satu departemen itu akan menjadi biaya departemen lain lah. Jadi kalau misalnya saya ngejual ke Mbak Pinanti sebuah bolpen dengan margin sebesar taruhlah bolpennya 10.000 gitu ya, saya jualnya itu 11.000 gitu. 11.000 itu akan menjadi biaya dari Mbak Pinanti gitu ya untuk meng-create penjualan baru dan laba baru gitu. Dan saya sudah mengakui 1.000 tadi sebagai em, keuntungan gitu ya. Nah, kemudian dapat saya sampaikan bahwa memang harga transfer ini adalah alat gitu ya untuk mengelola dan juga mengendalikan proses gitu. Jadi karena bentuknya ada laba, ada indikator kinerja, saya pikir memang cocok kalau harga transfer ini merupakan alat penilaian manajemen gitu ya untuk mengendalikan baik kinerja maupun proses. Nah, ini salah satu contoh penerapan di industri peternakan yang kami lakukan. Kami pikir, coba saya buka slide yang di penerapan harga transfer di Bumega. Ini bisa dilihat di layar, Bapak Ibu, Mas Mbak Mbak. Jadi ini saya sama masih lihat salah satu sektor bisnis gitu ya. Bisnis proses perunggasan di berdikari, di mana di sini nih dari hulu sampai hilir tuh ada gitu ya dari satu nih seeding, nomor dua cultivation, tiga infrastructure, empat production sampai di ujung nih di tradingnya gitu. Nah untuk yang di apa namanya ini kan saya kotak-kotakin ya, yang kuning itu ada lingkup kerjaannya grup poultry bisnis, kemudian juga ada kotak yang biru tua ini, sama yang ini adalah lingkup dari em, grup sebelah, departemen sebelah gitu ya, di grup marketing dan retail. Kemudian juga ada bagian dari yang dihandle bisnisnya oleh grup corporate strategi gitu. Nah, misalnya nih untuk yang di grup poultry bisnis, kita mengimpor ayam, kita mengimpor banyak ayam gitu ya dari Perancis dalam bentuk anakan ayam yang kecil-kecil itu, namanya Grandparent Stock atau GPS. Kemudian Grandparent ini kita ternak, kita budidaya sampai dia menghasilkan indukan gitu ya, bukan anakan yang untuk indukan ayam gitu, namanya itu parent stock. Nomor dua ini parent. Nah, anakan dari parent ini nanti akan bisa kita budidaya lagi untuk menjadi yang terakhir nih, hatchery broiler layer atau FSDOC gitu ya. Atau dari DOC tadi yang parent ini kita kita jual gitu keluar. Jadi anakan dari mbahnya ayam ini bisa kita jual keluar ke peternak lain gitu untuk digedein menjadi untuk menghasilkan DOCFS atau ayam broiler finalnya lah paling tidak gitu. Nah, dari sini kan eh, tawan gitu ya dari grup poultry itu akan menjual produknya kepada grup marketing retail itu sebesar berapa, nanti kemudian grup marketing retail itu akan menjual keluar dari perusahaan dengan peternak lain itu senilai apa gitu. Pun demikian juga untuk di proses yang lain gitu ya. Tadi udah ngomongin dari grandparent, parent ke final stock, kemudian juga yang final stocknya ini ada yang dimanfaatkan atau dibudidaya, baik dalam bentuk kemitraan dengan tradisional farmer atau kita serap di farm kita sendiri gitu ya. Baru nanti hasilnya itu berupa ayam hidup, ayam potong di ujung gitu ya. Ayam potong di ujung ini yang bisa aja kita serap nanti ke ini ke RPA cold storage yang kita punya sendiri di Berdikari, atau kita jual keluar gitu ke mana ke peternak atau pasar tradisional gitu ya. Nih kalau yang dijual keluar nanti akan berhubungan dengan marketing retail. Tapi kalau misalnya diserap oleh RPA atau rumah potong ayam gitu, itu akan diserap ayam hidupnya itu di grup corporate strategi. Jadi keluaran dari satu satu departemen, satu grup itu akan menjadi masukan di departemen lainnya lah. Artinya begitu ya. Jadi di situ
bermain penetapan harga outputnya berapa, kemudian jadi input di departemen lainnya. Lanjut, kemudian selanjutnya kita masuk ke syarat terpenuhinya harga transfer. Apa nih, Chat? Absensi online. Oke, terima kasih Bu Sumarni. Syarat terpenuhinya harga transfer yaitu sistem itu harus dapat gitu ya, memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan suatu profit center untuk menentukan tuh trade off-nya gitu ya antara mengoptimalisasi pendapatan atau menekan biaya gitu. Jadi memang ada keputusan yang mesti diambil oleh setiap departemen apakah dia mesti menekan biaya atau dia mesti mengoptimalkan pendapatan gitu. Tapi informasinya itu mesti tahu gitu ya. Tadi saya bilang cost structure-nya itu mesti dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan gitu. Jadi setiap profit center tuh mesti dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan memaksimalkan laba laba divisinya gitu ya. Jadi ada keterhubungan antara laba yang diproduksi oleh setiap departemen. Jadi secara kolektif nanti laba-laba Spiderman, laba-laba yang ada di setiap departemen A, laba yang di departemen B, ketika itu dikumpulkan secara kolektif akan menjadi laba kolektifnya perusahaan. Nah, kemudian tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing profit center itu harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing profit center terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi gitu ya, tingkat laba yang dihasilkan oleh masing-masing departemen tadi itu tuh bisa bisa mencerminkan besaran kontribusi laba dari masing-masing profit center tadi, departemen A, departemen B terhadap laba perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Jadi biar tahuan tuh berapa proporsinya untuk masing-masing departemen. Nah, di sisi lain, saat terpenuhi ini juga perlu didukung gitu ya beberapa kondisi yang mesti dipenuhi oleh setiap departemen, baik di kerja atau di dalam perusahaan gitu. Nah, manajer tuh utamanya mesti tertarik tuh dengan pemenuhan target-target, kinerja jangka pendek, hingga jangka panjang gitu ya. Toh nggak akan terjadi nih harga transfer atau memaksimalkan laba perusahaan selama manajer sendiri tuh nggak aware gitu ya dengan target kinerja, target IKU yang diembankan padanya gitu. Nah, kemudian ketika sudah diplot tuh kinerjanya kepada manajer, mereka aware itu mesti dicapai gitu ya. Kan aware tuh nggak mesti dalam bentuk instruksi gitu kan ya. Kalau misalnya aware itu kan ada alat-alat insentif lain yang mungkin bisa memicu seseorang tuh termotivasi gitu ya. Misalnya kita sematkan semacam insentif bonus gitu yang akan mempengaruhi penghasilannya secara keseluruhan ketika dia menyumbangkan laba dalam operasi unitnya itu terhadap perusahaan gitu ya. Kayak macam-macam lah. Kok pada intinya manajer itu harus tertarik dulu terhadap kinerja jangka pendek maupun jangka panjangnya gitu. Dan kemudian dari apa yang diembankan pada seorang manajer, si PJ itu mesti membagi atau mengcascade ke bawah gitu ya, semua kinerja yang berkaitan sama laba itu ke staff yang berkaitan. Jadi semua orang tuh punya peranan yang sama dan semua itu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan si manajer untuk memperoleh laba dan pada akhirnya tuh kepada laba perusahaan secara kolektif gitu. Nah, kemudian yang kedua, manajer tuh selain dia harus tertarik, dia juga mesti memandang bahwa profitabilitas itu sebagai sasaran yang penting untuk menilai kinerja gitu ya. Makanya saya bilang mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak menyematkan target laba dalam diri kerja itu sebagai indikator kinerja gitu. Mungkin ada yang begitu. Jadi kayak mau gimana pun jukir balik bekerja, outputnya itu sudah ada, tapi kalau misalnya dia tidak berkontribusi ke, ke perusahaan itu ya apa gunanya gitu ya. Nah, kalau di Berdikar itu setiap kepala divisi itu sudah dicantumkan tuh, meskipun dia tidak
berupa profit center gitu ya, tetap ada indikator berupa indikator kinerja, bukan indikator laba perusahaan untuk setiap kepala divisi gitu ya. Jadi pada intinya ketika nanti laba jelek, semua orang pun akan dapat dampak reward yang jelek juga gitu ya terhadap kinerja. Nanti kinerjanya itu diproses akan menjadi bonus gitu. Kemudian pilihan untuk membeli suku cadang seharusnya. Jadi kalau misalnya dalam produksi suatu produk gitu ya, paling tidak si manajer itu dia punya pilihan-pilihan tertentu ketika dia ingin memperbaharui aset di dalam lingkungannya untuk memproduksi sebuah barang gitu ya. Jadi dia punya pilihan untuk dia punya pilihan yang tidak terbatas gitu ya untuk mengelola kinerjanya, dan di sisi lain dia juga punya otonomi yang cukup luas gitu ya untuk mengambil keputusan lah pada intinya. Kemudian dia juga tahu informasi yang berkaitan dengan tentang dengan produknya gitu ya, baik biaya maupun pendapatannya. Kemudian juga mesti ada suatu mekanisme kerja nih, nggak cuma ada kinerjanya doang, tapi di perusahaan itu mesti diatur suatu mekanisme kerja mungkin seperti SOP yang dapat dipahami oleh semua orang gitu. Karena tahu ya kalau misalnya si A itu pinter, si B itu juga pinter, tapi mereka mungkin berdua punya cara kerja yang berbeda gitu ya, dengan cara pandangnya masing-masing, yang pada akhirnya cara kerja ini meskipun nantinya tuh bakal nggak nggak berbeda banyak pencapaiannya, saya pikir ketika dalam waktu yang panjang in the long run itu pasti ada bias itu, ada beberapa orang yang mungkin dia memiliki cara yang lebih baik, yang lebih efisien, dapat mencapai target-target tertentu itu dengan baik lah pada intinya. Makanya mesti ada suatu mekanisme kerja terstandar yang dapat berlaku untuk semua orang lah pada intinya. Jadi semua orang tuh dianggap dapat bekerja sesuai dengan standar atau SOP. Kemudian apalagi? Nah, tujuan dari harga transfer. Nah, tujuan dari harga transfer ini utamanya tiga. Ini kayaknya kalau SPM ini aja nih yang dibahas gitu ya. Ngomongin evaluasi kinerja gitu ya, kemudian ngomongin kepatuhan terhadap target, dan juga otonomi departemen di dalam suatu perusahaan gitu. Nah, kalau ngomongin evaluasi kinerja ya berarti em, evaluasi prestasinya suatu divisi, suatu departemen itu harus dilakukan secara akurat lah ya dengan harga transfer ini gitu. Artinya nggak satupun manajer divisi atau departemen itu memperoleh keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan departemen lainnya lah gitu. Jadi profit itu merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur kinerja, dan harga transfer itu memudahkan untuk mengukur kinerja suatu unit atau departemen dalam konteks laba gitu ya. Kemudian yang kedua, kesalahan tujuan atau kepatuhan terhadap target yang ditentukan gitu. Jadi eh, kesalahan tujuan itu artinya para manajer itu dapat mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya gitu ya. Tadi yang saya sampaikan di awal gitu. Jadi dari awal tuh sudah disematkan semua kinerja yang berkaitan sama laba tuh kepala-kepala divisi khususnya untuk yang profit center. Kemudian yang profit center tuh mesti mengcascade gitu ya semua target-target labanya itu ke staff-staff di bawahnya. Jadi ada kesarasan apa yang mereka lakukan di bawah gitu tuh akan berkontribusi em, ke atas semua gitu ya, ada leverage-nya gitu ke atas. Nah, kemudian masih berhubungan nih sama keselarasaan tujuan. Jadi tujuan manajer departemen itu juga harus berhubungan positif gitu ya dengan tujuan perusahaan tuh. Jadi karena tujuannya sama, saya pikir juga kinerjanya juga masih sama gitu. Nah, keputusan yang dibuat oleh manajer departemen untuk meningkatkan laba seharusnya tuh nggak mempengaruhi laba departemen lain gitu ya. Jadi sistem penetapan harga transfer tuh harus bertindak sebagai motivasi bagi seorang manajer, dan nggak boleh melebihi tingkat yang merugikan gitu ya,,, , tujuan dari seluruh organisasi gitu. Eh,
Paham kan ya? Jadi kalau misalnya suatu unit A tadi seperti yang ada di Berdikari, si unit grup poultry menghasilkan ayam ayam hidup itu ayam potong di ujung gitu. Nah, ayam potong ini nanti akan menjadi diserap diserap oleh RPH kita atau dijual keluar gitu ya. Nah, pengambilan keuntungan dari grup poultry ini jangan sampai membebani input atau faktor penjualan untuk di marketing gitu misalnya jangan sampai karena kita ada ego struktural ke departemen si grup poultry ini menganggap bahwa ini adalah tujuan saya untuk mencapai ini adalah target saya mencapai tujuan gitu ya dia menjual harga harga liftboatnya ini atau yang potong ini kepada RPH kita itu lebih lebih tinggi dari yang seharusnya gitu ya kan nanti kalau misalnya eh, apa namanya keuntungan satu menjadi biaya lainnya kan semakin tinggi keuntungan kan pada akhirnya akan membebankan pada sales ya kalau harga tinggi cost tinggi pada akhirnya tuh penjualan jadi nggak menarik gitu nggak menarik bagi customer luar lah berarti gitu. Kemudian yang ketiga tetap terjaganya otonomi dari departemen dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi nggak ada campur tangan ya mungkin ada lah ya campur tangan tapi campur tangannya itu nggak day to day operation gitu. Campur tangannya itu mungkin dalam rangka pengambilan keputusan atau dalam rangka evaluasi kinerja secara bulanan gitu ya. Jadi nggak day to day mesti ada interupsi dari manajemen terhadap puncak terhadap pengambilan pengambilan keputusan yang ada di tingkat divisi atau departemen gitu. Jadi kira-kira tujuan harga transfer itu ada tiga ini lah ya. Tadi ada yang berkaitan dengan evaluasi kinerja departemen, kemudian juga kepatuhan terhadap target, dan juga otonomi departemen itu sendiri gitu. Kemudian lanjut, ini ada beberapa metode penentuan harga transfer. Saya yakin kalian juga sudah belajar ini di cost accounting gitu ya. Ada beberapa mekanisme harga transfer yang yang pada dasarnya dapat digunakan gitu ya sebagai alat monitor untuk penilaian prestasi divisi atau departemen yang terdesentralisasi gitu. Jadi setiap target itu jadi beda-beda gitu ya di antar departemen. Nah, ini yang pertama adalah biaya aktual atau biaya total gitu ya. Nah, kalau metode ini nih namanya harga transfer tuh ditetapkan sebesar harga total gitu ya. Tapi bisa jadi mesti dikuliti lagi tuh kira-kira eh, biaya biaya apa aja yang dapat dipertimbangkan sebagai harga transfer di antar departemen gitu ya. Kan bisa jadi ada biaya-biaya tertentu yang mungkin sifatnya itu overhead tapi berkaitan dengan overhead di sebelahnya gitu ya. Misalnya kayak ngomongin lampu, ngomongin apalagi listrik gitu yang bisa di-sharing biayanya itu akan menjadi pertanyaan di departemen sebelah lah pada intinya. Kenapa dia membebankan biaya yang lebih tinggi, biaya yang tinggi gitu ya. Padahal bisa jadi biaya itu tuh di-sharing di antara kedua departemen ini. Nah, kalau yang di biaya aktual ada berbagai jenis biaya yang mungkin bisa jadi dibebankan gitu dalam biaya aktual. Ya kalau di cost tuh ada yang namanya biaya langsung atau direct direct cost, kemudian juga ada yang nggak langsung indirect gitu ya. Biaya variabel, biaya tetap, kemudian juga ada yang namanya biaya produksi, biaya penjualan dan seterusnya lah. Tergantung dari sifat jumlah kemampuan perusahaan kemudian penerapan biaya itu bisa jadi bervariasi gitu ya dari perusahaan ke perusahaan lainnya gitu. Em, Misalnya gini lah, kalau yang di Berdikari itu kan untuk menentukan harga harga penjualan tadi anakan ayam yang akan dijual keluar atau di OCPS itu kan kita punya semacam perhitungan harga pokok penjualan gitu ya. Nah, harga pokok penjualan itu ketika kita breakdown sampai yang detail tuh mungkin bisa jadi ada beberapa biaya yang mungkin nggak relevan juga gitu ya disebut seperti dia nggak yang bisa jadi nggak relevan disebut sebagai biaya gitu ya. Kalau saya lihat dari cost structure-nya itu mungkin beberapa biaya yang mungkin itu bisa menjadi eh, dikategorikan sebagai aset, namun beberapa hal tuh tetap di apa namanya tetap
dikapitalisasi, bukan, tetap dibebankan sebagai kayak biaya habis pakai gitu, karena timbangannya pada saat yang sama kita tuh di berdikari itu belum punya em, kandang gitu ya, jadi kita masih menyewa kandang di berbagai di beberapa supplier, bukan, di beberapa mitra gitu, jadi kita sewa kandangnya tapi isi dari kandang itu kita yang punya gitu. Jadi kalau kita misalnya kita menginvest dalam bentuk fixed asset atau tetap, saya pikir nanti jadi bingung tuh pengakuannya gitu kan ya. Tanahnya tanah siapa, kadang-kadang siapa, tapi kita mengadakan alat atau em, aset tetap di dalam kandang gitu gitu. Makanya sampai saat ini karena kita belum punya kandang untuk beberapa sifat aset yang mungkin sifatnya itu lebih dekat ke aset tetap, itu tetap memperlakukannya sebagai eh, biaya habis pakai gitu. Seperti ATK gitulah. Nah, kemudian yang kedua, biaya variabel. Nah, biaya variabel ini saya pikir semacam biaya tambahan gitu ya, yang terjadi selama transfer, yaitu biaya yang berhubungan langsung gitu dengan biaya produksi gitu ya, seperti biaya barang, jasa transfer, kemudian juga kalau biaya langsungnya itu mungkin kayak bahan baku dari material, gaji, kemudian produksi departemen, dan seterusnya gitu. Nah, kalau biaya variabel ini saya pikir berguna gitu ya diterapkan ketika eh, apa tuh namanya, ketika departemen persediaan tuh kelebihan kapasitas gitu ya, jadi bisa ketaker tuh untuk menambah produksi sekian, dia akan membutuhkan berapa tambahan biaya lah per unit gitu. Nah, di sisi lain ada juga nih yang namanya biaya standar gitu ya atau fixed cost. Jadi ini berkebalikan dengan biaya variabel tadi. Yang biaya standar ini semua biaya itu yang diklaster dalam tiga jenis biaya tadi. Untuk yang biaya standar kayak biaya direct material, tenaga kerja atau direct labor, direct material, DM, direct labor sama overhead gitu ya. Itu langsung diterapkan untuk satu batch gitu ya. Tapi kalau biaya variabel itu enggak. Dia tuh sudah bisa memperkirakan bahwa untuk fixed cost memproduksi suatu produk sebanyak sekian itu adalah sekian. Tapi ketika dia akan meningkatkan produksinya sebanyak sekian, itu akan berubah fixed cost itu menjadi menjadi sekian gitu ya untuk per produksi berapa gitu. Nah, kalau yang standar ini dia fix gitu ya. Dia sejak awal tuh sudah ditentukan bahwa untuk batch sekarang ini biaya produksi itu adalah sekian. Jadi untuk penerapan biaya standar ini, harga pokok barang tuh nggak akan terpengaruh gitu oleh fluktuasi komposisi biaya di suatu departemen lah pada intinya. Jadi dia lebih, bukan lebih pasti ya, mungkin itu kelemahan sekaligus kekuatan juga gitu ya. Dia apa namanya? hmm, Dia tuh biayanya tuh tetap gitu dan udah dijadwalkan atau dianggarkan untuk suatu departemen gitu ya. Jadi nggak akan berubah kecuali ada base baru untuk produksi yang baru. Kalau yang di Berdikari itu kita nerapinnya yang biaya standar nih. Jadi kita hanya memperlakukan HPP itu untuk satu kali batch atau satu kali yang istilahnya itu check in gitu. Kita mengambil mengimpor ayam dari Prancis itu yang kita masukin ke dalam kandang itu yang kita sebut sebagai check in. Jadi HPP-nya itu berlaku untuk satu kali produksi atau satu kali 18 bulan gitu ya. Nah, hukum tarif ganda, hmm, nah, ini kan disebutnya strategi tarif ganda itu mengatasi masalah pembagian biaya marginal antara penjualan dan pembelian gitu ya. Jadi dia tuh kayak ada pengali, jadi kayak ada dua kali penerapan laba lah ya. Kalau misalnya di departemen A dia mengadakan margin sekitar sekian gitu ya. Kemudian di em, biaya plus margin ini jadikan biaya yang baru di departemen sebelah. Jadi pada akhirnya ada ada tarif margin dan ganda gitu ya di departemen berikutnya gitu. Kira-kira begitulah. Kemudian untuk yang cost plus spread ini, kalau dalam konsep biaya itu harga pokok penjualan itu kan digunakan seperti biasa gitu ya, tapi persentasenya itu
ditambahkan di bawah gitu ya, berapa keuntungan dari total biaya yang udah teridentifikasi gitu. Jadi kayaknya sih mirip-mirip sama hukum tarif ganda nih. Hanya saja di cost plus spread ini mungkin lebih fokus ke apa tuh namanya, pembentukan harga transfer untuk satu departemen doang gitu. Tapi kalau misalnya hukum tarif ganda ini, ketika dia satunya menghitung margin, marginnya ini kemudian pindah ke departemen baru, itu dikali margin lagi gitu ya. Makanya tarif itu ada ganda. Tapi untuk yang cost plus spread ini mirip sama hukum tarif ganda, cuma sudah ditentukan di awal berapa persentase keuntungannya gitu ya di dalam biaya produksinya. Nah, kemudian biaya pasar, harga transfer berbasis pasar ini, eh, ya pokoknya pada intinya kita mengcapture mekanisme pasar lah ya. Harga pasar yang berlaku berapa, kemudian kita mengikuti harga pasar yang berlaku gitu. Nah, tapi ini mungkin bisa-bisa aja diterapkan ketika pasar itu persaingan sempurna gitu. Karena pada akhirnya ketika ada suatu kalau yang kita di Berdikari karena peternakan produknya itu adalah daging ayam gitu ya, kan masih ada pemain yang lebih besar ya. Misalnya kayak Charon Pokpan tuh, Charon Pokpan, Java, Charon Pokpan yang punya nugget, apa namanya? Kok saya lupa ya. So Nice, So Nice ya, So Nice. Kemudian juga beberapa merek terkenal tuh. Pokoknya kalau So Nice itu kayak Java deh. Charon tuh apa ya? Nah, mereka berdua itu sebenarnya tuh menguasai pasar tuh untuk Indonesia tuh sebesar 60% tuh. Yang pada akhirnya apa? Mereka tuh bisa menekan kos sekecil-kecilnya ketika mereka menjual gitu ya. Mereka tuh tetap mempublish harga pasarnya gitu. Tapi ketika dia melakukan transaksi dengan perusahaan lain, itu tetap ada mekanisme di bawah tangan yang mungkin mereka menjual itu di bawah harga pasar gitu. Yang pada akhirnya ketika kita berkaca pada harga pasar yang mereka bikin sendiri, karena ada kartel ya, kita tuh nggak bisa menjual dengan harga pasar juga. Jadi ketika kita mau menerapkan biaya pasar ini ke dalam perusahaan, ya pada akhirnya em, ini mengambil kondisi ideal bahwa kondisi itu emang sangat sempurna gitu ya. Kita nggak bisa menerapkan biaya pasar kalau misalnya pasar tuh udah ada yang mengendalikan gitu atau ada kartel di dalamnya atau beberapa perusahaan tuh dia menguasai sebagian besar pasar gitu ya, kartel. Kemudian yang terakhir negosiasi harga. Em, jadi di antara departemen pembelian dan penjualan itu mereka saling bernegosiasi lah ya untuk mentransfer barang atau jasa. Nah, kalau harga yang negosiasi ya, bukan negosiasi ya. Negosiasi itu pokoknya para para pihak yang terlibat, departemen A, departemen B itu dia mesti harus berbagi informasi pasar atau mereka mempunyai kemampuan akses yang sama gitu ya terhadap harga pasar. Kemudian juga ada dukungan dari manajemennya, kemudian juga pasar eksternal dari produk ini juga ada gitu. Jadi nggak hanya em, penjualan antar departemen gitu ya, tapi juga ada pasar di luar perusahaan gitu. Kemudian informasi pasar juga harus tersedia. Jadi itu berupa situasi yang mesti dipenuhi dalam rangka negosiasi harga. Lanjut, ini adalah administrasi harga transfer. Nah, tadi kan dari slide sebelumnya itu dibahas gitu ya bagaimana cara untuk merumuskan suatu kebijakan harga transfer yang sesuai. Kemudian di bagian ini itu akan dibahas bagaimana pelaksanaan dari kebijakan dari tadi ya harga transfer itu, em, gimana cara negosiasinya gitu ya untuk menentukan harga transfer, kemudian juga gimana metode penyelesaian konfliknya dalam menentukan harga transfer dan juga kira-kira klasifikasi produknya seperti apa nih dengan metode yang paling tepat gitu. Ada tiga macam administrasi harga transfer ini. Yang pertama itu negosiasi. Ini kan sama kayak tadi ya. Negosiasi itu hampir di semua perusahaan usaha itu pasti melakukan negosiasi lah ya
antara satu dengan yang lainnya untuk penentuan harga transfernya gitu. Jadi harga transfer tuh nggak ditentukan oleh sekelompok staf yang ada di pusat doang. Jadi itu adalah komunikasi antara dua belah pihak em, yang berkaitan lah ya. Jadi nggak hanya di pusat, tapi mungkin untuk beberapa cabang tuh dia memungkinkan untuk melakukan negosiasi gitu di antaranya. Nah, kalau jika kantor pusat ikut mengendalikan, maka saya pikir otonomi tadi jadi nggak terpenuhi gitu ya. Jadi kemampuan manajemen atau kemampuan si manajer, si departemennya itu untuk memperbaiki profitabilitas, kemudian juga otonomi itu semakin berkurang gitu. Yang pada akhirnya, jadi dia nggak termotivasi gitu ya untuk mencapai target-target kinerja yang udah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu arbitrase dan juga penyelesaian konflik. Nah, kalau konflik tadi kan yang saya sampaikan di awal gitu ya, ketika informasi yang nggak clear, kemudian juga perbedaan kepentingan antara Departemen A sama Departemen B, itu juga akan memicu gitu ya terjadinya konflik di antara kedua belah pihak atau kedua departemen. Jadi mesti ada suatu mekanisme penyelesaian konflik lah ya. Ini kalau ngomongin arbitrase kan kayaknya gede banget ya. Kan kalau arbitrase itu sifatnya kayak beda negara tuh pengadilan arbitrase tapi secara perdata gitu. Ya mungkin mungkin aja sih ada yang sifatnya arbitrase ketika perusahaan yang telah afiliasi dengan mekanisme harga transfer ini beda negara gitu ya. Mungkin bisa jadi penyelesaian konfliknya itu dengan mekanisme arbitrase. Tapi marilah kita berasumsi bahwa ini perusahaannya di satu negara gitu. Nah, kalau beberapa perusahaan tuh dia em, menggunakan jenjang gitu ya jabatan dalam satu perusahaan untuk menyelesaikan suatu konflik gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa konflik ini resolusinya itu mesti ditetapkan, mesti diselesaikan atau di stop gitu ya oleh eksekutif gitu ya, wakil wakil presiden keuangan atau wakil presiden eksekutif lah. Kemudian ada juga yang dibentuk dalam bentuk komite gitu ya. Jadi ada komite yang dia itu memang bertugas untuk menyelesaikan konflik gitu. Yang yang paling enggak ada tiga lah ya. Dia menyelesaikan em, penetapan harga transfernya antara kedua belah pihak ini. Kemudian juga dia juga akan meninjau berbagai alternatif-alternatif sumber daya yang mungkin eh, diperlukan, kemudian juga mengubah peraturan harga transfer yang udah ada gitu. Jadi karena adanya kan bisa jadi ya konflik itu terjadi gara-gara kebijakannya nggak cukup atau kurang atau udah nggak relevan lagi gitu. Jadi selain dia menyelesaikan konfliknya, dia juga meninjau alternatif solusi yang akan diselesaikan, tapi juga bisa jadi memberikan masukan untuk merubah kebijakan terkait dengan harga transfer itu sendiri gitu. Nah, dari berbagai tadi saya ceritain, mekanisme penyelesaian konflik dari harga transfer itu utamanya sih dia akan menjadi bagian dari tugas dan fungsi dari senior manajemen gitu ya, atau eh, jabatan yang berada di kantor pusat gitu. Karena pada akhirnya harga transfer dan konfliknya ini kan pasti akan mempengaruhi laba untuk di tingkat pusat gitu ya. Jadi mungkin penyelesaiannya pun, resolusinya pun mesti diputuskan oleh manajer tingkat tinggi di level kantor pusat. Nah, yang terakhir ini adalah klasifikasi produk gitu. Jadi utamanya perusahaan itu akan membagi produk menjadi dua kelas gitu ya. Pertama kelas satu sama kelas 2. Yang satu itu seluruh produk itu dikendalikan oleh manajemen senior dalam hal perolehan sumber daya gitu ya. Sedangkan untuk yang nomor 2, kelas 2
produk lainnya yang ditransfer pada harga pasar gitu ya. Salah satu meliputi sebuah produk di mana majelis senior ingin mengendalikan pengelolaan sumber daya. Produk ini biasanya meliputi produk-produk bervolume besar dan tidak memiliki sumber dari eksternal gitu ya. Jadi emang beberapa keputusan tuh perlu diambil sourcingnya oleh manajemen senior karena bisa jadi beberapa produk itu sourcingnya tuh nggak ada di luar gitu ya. Jadi khusus ada di tempat tertentu doang gitu atau field tertentu. Sedangkan yang satunya lagi semua produk itu dapat diproduksi dari luar tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan lah. Yang pada intinya di kelas 2 ini nanti itu akan keluar gitu ya decision dari manajemen apakah dia akan membuat atau dia akan membeli dari luar gitu ya dengan sourcing lah pada intinya karena dapat diyakini bahwa produk ini itu dapat dibuat di luar perusahaannya gitu. Kan mungkin ya kalau misalnya mobil nanti bannya dibeli di mana gitu ya. Kemudian mesinnya diambil di mana, kacanya di mana, baru dirakit di satu perusahaan itu gitu kan ya. Nah, untuk yang ke satu itu beberapa komponen dari produknya itu memang diproduksi di internal perusahaan, tapi beberapa part mobil tadi yang mungkin diproduksi di luar eh, itu yang ditentukan oleh manajemen gitu ya. Apakah dia akan diproduksi di internal atau di luar? Karena keduanya itu memungkinkan selama bisa menekan biaya gitu ya dan eh, meningkatkan laba. Saya pikir kedua pilihan itu tetap hidup gitu ya. Mau bikin sendiri atau beli di luar. Make or buy decision. Jadi ngomongin supply chain nih. Belum ngomongin klasifikasi produk. Nah, ini mungkin ya kayak study case-nya di Berdikari lah ya. Tadi yang saya sampaikan di awal di post tadi yang ini. Jadi ketika kita ini ngomongin ke atas ya, harga transfer maksimum. Ini kayak mekanisme penetapan ini lah ya, mekanisme penetapan harga transfer antara unit slaughterhouse atau RPA gitu ya. RPA itu tadi yang di apa tadi? Yang di sini tadi di RPA ini kan dia akan menghasilkan karkas gitu ya atau ayam utuh yang dalam plastik tuh yang biasanya ada di pasar becek atau yang ada di supermarket gitu. Nah, karkas ini yang nanti bisa jadi dijadikan input oleh teman-teman di marketing dijual keluar gitu ya. Jadi ketika RPA itu menghasilkan karkas itu ketahuan tuh berapa biaya yang diperlukan gitu ya atau harga jual karkas per ekor itu ketahuan 30.000 tapi harga produksinya itu sebesar 24.000 ya. Nih biaya variabel per ekor untuk menghasilkan karkas itu 24.000. Harga jual keluar ke publik gitu sebesar 30.000. Nah, di sisi lain em, teman-teman di marketing tuh dia mau ngambil karkas yang di RPA untuk dijual keluar gitu ya. Jadi mereka mereka berdua ini bersepakat untuk menentukan harga transfernya berapa lah dia begitu. Tapi tetap ketika dijual keluar si marketing tetap dapat keuntungan lah ya. Nah, di sini em, bisa dilihat jawabannya gitu ya. Yang pertama harga transfer minimumnya si RPA kepada si marketing itu adalah sebesar 24.000 sampai dengan 28.500 sehingga si marketing itu tetap bisa menjual keluar dengan menguntungkan lah paling enggak dia dapat menguntungkan sebesar 15% 15% 1.500 ya atau 5% dari harga jual karkas ke luar perusahaan. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu Mas Mbak terkait dengan harga transfer. Jadi utamanya harga transfer itu adalah penetapan harga gitu ya untuk menjual produk dalam internal perusahaan dengan mekanisme input dan output tadi gitu ya.
menjual barang sebagai output, tapi itu menjadi input di unit lainnya. Tapi utamanya tetap harga transfer ini menjadi bagian dari toolsnya senior manajemen gitu ya untuk memotivasi manajer untuk mencapai tujuannya em, perusahaan atau laba, tapi tidak mengurangi otonomi masing-masing manajer lah, Pak. Itu ya begitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira Bapak Ibu, Mas-Mas Mbak? Harga transfer pricing. Jadi emang harga transfer tuh berlaku pada suatu perusahaan yang biasanya itu dia barangnya proses gitu ya, bukan barang yang sifatnya dia konsinyasi gitu, dia beli barangnya jual lagi, tapi lebih ke barang proses gitu ya, yang dari raw material diproses, baru proses, jadi barang setengah jadi, proses lagi, baru jadi finish good gitu. Nah, di antaranya itu ada berbagai apa tuh namanya kayak produk-produk sampingan yang memungkinkan dijual di internal atau keluar langsung. Jadi ada pasarnya lah juga. Tujuan harga transfer metode. Kalau metode harga transfer ini kan lebih kayak cost accounting kan ya. Kalau teman-teman udah pernah matkulnya cost accounting, saya pikir ini hal yang apa ya, yang familiar gitu ya. Jadi menerapkan akuntansi biaya dalam menentukan harga transfer lah itu pada intinya. Baik, apakah ada pertanyaan Pak Ibu? Kalau nggak ada, kita buka. Izin bertanya. Oh, silakan Bu Asnidar. Ada kemungkinan nggak Pak, satu divisi itu mengambil barang bukan dari divisi dalam internal perusahaan, tapi dari supplier luar perusahaan, Pak? Memungkinkan, memungkinkan. Itu yang terjadi di Berdikari juga tuh eh, Mbak Asnidar gitu ya. Jadi untuk live bird itu kan tadi ya seperti yang saya tampilkan di layar ya. Nah, untuk yang di ini nih, yang nomor 4 di kotak biru ini, kan ada Livebird ya. Livebird ini kan kayak produk ujung dari budidaya ayam gitu. Nah, budidaya Livebird ini nanti akan menjadi input ke RPA gitu untuk diproses menjadi karkas gitu ya atau yang potong yang beku gitu lah pada intinya. Nah, pada kan RPA ini di Berdikar itu adalah unit yang terpisah dari poultry business kan ya karena dia dikelola oleh teman di grup corporate strategi, sedangkan yang pembudidayaan ayam ini itu di grup poultry business gitu kan ya. Nah, ketika si RPA ini dia ingin memproses liver menjadi karkas, dia tuh bisa bisa aja tuh beli dari teman-teman di poultry atau di luar selama biaya inputnya dia itu mungkin dia bakal mempertimbangkan juga kan ya keuntungan ya. Kalau misalnya di luaran itu lebih bagus harganya sih biasanya langsung diambil tuh diserap dibeli di luar untuk diproses di RPA-nya. Nah, kalau kalau dulu begitu gitu, dia memungkinkan untuk mencari labor dari luar selama labor yang di dalam poultry ini itu tuh sudah dijual ke luar juga atau harga itu nggak menarik untuk diserap di RPA lah, berarti begitu. Jadi yang memungkinkan
suatu unit itu dia nggak harus mengambil source-nya itu dari internal perusahaannya. Gitu, Mbak Sidan. Terima kasih, Pak. Makasih Mbak Sidan. Makanya di sini di ayam hidup ini kan bisa dijual ke B2B gitu ya, atau diserap ke RPA tuh. Jadi RPA pun dia bisa-bisa aja ngambil dari pasar luar gitu ya, karena Livebird itu sendiri atau ayam hidup itu tuh harganya tuh naik turun tuh. Jadi kalau misalnya Mbak Asnidar ngelihat kayak bukan populasi ya, kayak gambaran supply demandnya ayam gitu ya di Indonesia memang naik turun. Jadi kayak kadang-kadang banyak nggak lebih banyak lebih sering banyak supply-nya dibandingkan demand-nya lah pada intinya. Yang pada akhirnya penetapan harga tuh selalu bergantung dari tadi ya dua perusahaan gede tadi si Java sama Charles Pokpan gitu. Yang yang di bawahnya mereka tuh terombang-ambing lah mengikuti harga naik turunnya harga gitu. Jadi ketika ayam hidup di luar itu lebih murah, ya mendingan si RPA ini ngambil dari luar gitu. Sedangkan ayam hidup yang ada di sini mungkin akan dijual keluar juga gitu ya, mungkin lebih menguntungkan. Atau ayam hidup ini dalam mekanisme tadi ini kemitraan oleh tradisional farmer itu langsung diserap mereka gitu ya. Jadi mereka beli DOC-nya ini, beli ayam anakan ayamnya, mereka gedein, tapi langsung diserap untuk diri sendirilah di tradisional farmernya, nggak untuk kembalikan kepada berdikari. Karena dalam berbagai bentuk kemitraan berdikari itu, mungkin aja tuh kemitraan itu kita hanya ketening doang tuh. Jadi kita kayak ngasih ayam, anak ayamnya, mereka gedein, udah gede, kita ambil lagi tuh ayamnya, gitu ya. Atau kita kasih anak ayamnya, mereka gedein, kita kasih pakan, nanti ayamnya itu buat mereka gitu. Jadi kayak beli putus lah pada ini. Pokoknya mekanisme yang dengan traditional farmer ini bisa macam-macam. Yang pada akhirnya ayam hidup ini bisa jadi cukup untuk diserap di RPA atau nggak cukup. Kalau nggak cukup, ya ngambil dari pasar luar gitu. Ada yang lain? Ini butuh nanya nih Indah Amalia, namanya ada Indah Amalia 2039 ya. Ya udah kalau gitu kalau ada pertanyaan, saya pikir kita buka slide dulu kali ya. Slide dulu, screen dua. Yang lain nih, kita hidupin yang satu lagi. Nah, tadi kan ngomongin pelajaran ya. Sekarang apa target yang ingin kalian capai untuk tahun 2023? Manajemen waktu dan keuangan lebih baik. Bisa nabung, bisa lebih baik dari sebelumnya, dan tercapai. Sorry. Oke.
Berbisnis handal, kehidupan tetap stabil, baik finansial maupun kesehatan. Menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, cepat dalam menyusun skripsi, mental aman. Kayaknya sekarang kalau zaman sekarang tuh lebih aware ya sama eh, kesehatan mental ya. Mengatur keuangan dengan baik, menjauhi pikiran negatif agar hidup tenang. Jangan overthinking. Saya duluan. Gue partisipan typing. Tidak mengulangi hal yang sama dari tahun sebelumnya. Apalagi dilancarkan skripsi, lulus tepat waktu, mendapat kerjaan yang baik, menikah, dan punya baby twins. Oh, oke, spesifik ya. Kan kalau orang punya anak kembar tuh mestinya pasangannya punya gen kembar ya. Punya gen kembar atau ya mungkin sih pakai cara lain. Belajar saham menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Hmm, Menjadi manusia yang berguna. Ini bahasanya pada bagus-bagus nih. Kan gara-gara Bu Titin hadir di sini ya. Coba nggak ada Bu Titin. Dipantau ya. Wah, stop ini jadi ngetik nih. Ngetik lah, nggak jadi ngetik jadi. Oh, nggak jadi ngetik. Oh, tiga yang typing. Oke. Lama kali typing ya. Ini typingnya lama kali. Apa kayak ngetik-ngetik ya biar gak diposting. Biar kelihatan typingnya terus. Ini mungkin definisi kalau lagi chatting gitu ya. Ngetik, hapus tuh. Typingnya terus.
Nanti pas di enternya cuma oke doang. Nah, oke. Meningkatkan value diri, cepat deskripsi. Skripsi, Pak. Siap. Habis. Akhirnya yang diposting lah deskripsi A. Jadi mungkin tadi yang diketik banyak ya. Cuma dihapus, dihapus, ketik lagi, hapus. Hidup bahagia. Oke, siap. Dipantau di mana aja nih. Dihapus terus. Kita tunggu ya, ini terakhir ya. Satu partisipan is typing. 2 paragraf itu goalnya, Pak. Oh iya. Meningkatkan kemampuan diri. Aduh. Dapat jodoh Cindo. Oke, siap. Cindo bener nih, Cindo. Tidak lagi yang bertinggi. Cindo. Cindo tuh kalau di Inggrisin apa ya? Chinese Indonesian lah ya. Oke lah. Jadi saya em, udah bisa ngeliat lah ya kira-kira apa aja target yang kalian capai nih selama tahun 2023. Ini mungkin tulisannya anonimus ya. Ketika saya buka di sistem itu ketahuan tuh siapa yang nulis. Enggak. Itu anonimus, itu anonimus. Udah pada panik aja nih. Jadi saya bisa ngecek nih siapa yang dapat judul Cindo. Saya lapor nih ke Bu Titin. Canda. Oke lah, saya kira cukup nih Bu Titin untuk yang pertemuan kali ini terkait harga transfer. Apakah teman-teman udah pada paham nih? Gitu barangkali Bu Titin. Halo Pak, ya. Ya, makasih Pak. Iya Bu. Apa sudah dipoto nggak Pak? Oh iya belum Bu, lupa. Betul. Hampir Foto aja. dulu Pak. Untuk yang tadi yang pertama Bapak foto kah? Sudah Bu, sudah. Semua tadi agak Nah, agak yang sekarang yang penutupnya Pak. betul Bu. Terima Untuk kasih Bu laporan Titin. Bapak. Oke Bu, terima kasih sudah diingatin. Ya, sebentar Pak. Saya juga foto juga Pak. Ya Bu, siap Bu. Untuk arsip saya. Oke Bu. Ini ada Bu Sumarni Iya. juga nih. Bu Sumarni selalu japri saya nih Bu. Ingetin. Iya, Bu Sumari juga ada ikut tuh. Tunggu ya Pak. Ya Bu. Makasih Bu Sumarni udah sering diingetin, Bu ngelengkapin isian Bu. Iya ini Pak. Tunggu sebentar. Berarti nanti daftar hadirnya ngambil dari arsip Bapak aja ya. Dokter hadir. Untuk yang logbook. Oh ya boleh Enggak, aja Bu. sorry, untuk logbook. Untuk logbooknya Untuk kan logbooknya kalau kan ngomongin ada di saya lupa deh. Kalau absen tuh ya Pak. ngupload Excel ya Bu. Saya lupa deh. Ada di anu, maaf Gimana Bu Pak? Titin. Bu Titin sudah ada Ya. di Google Form. Nanti saya screenshotkan. Oke. Oh iya Ya, gitu Pak. presensi aman, Google Form aman. Saya tangani Pak, Bu. Oke, terima kasih Bu Oh iya Sumarni. ya, makasih Ya, Bu oke. Sumarni. Izin live ya, izin live. Ya Bu. Ya, ya. Makasih Pak Andi Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. paparannya hari ini. Ya. Makasih juga adik-adik yang tekun tadi saya lihat mendengarkan dan jawab pertanyaan Pak Andi tadi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Makasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. live ya. Ya Bu, saya juga izin.